Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, Zack Snyder Justice League kabarnya akan siap dirilis di bioskop. Gua kaget sih dengerinnya karena Zack Snyder itu gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dia mengabarkan hal seperti ini sampai trending nomor 1 di Twitter. Bahkan James Gunn Superman aja kalah trendingnya, anjir lah. So Mario Booster, let's break down this video. Oke, Om Sundander sudah mengatakan bahwa JL Snyder Cut akan segera dirilis di bioskop, cuy. Dirilis ulang, anjir. Ini udah suatu pertanda sih bahwa kemungkinan ya DCU akan lanjut tapi hanya akan rilis di Netflix. Karena kalau kalian udah sadar ya, Zack Snyder ketika dia buat Rebel Moon itu kemungkinan hanya sebagai kedok aja agar supaya dia bisa mengumpulkan budget dan juga ada open gate kepada Netflix agar supaya dia bisa membagikan DCU ini ke Netflix, dan biar pihak WB yang punya lisensi DC ini akan langsung fokus kepada DCU-nya James Gunn. Biar apa? Biar projectnya nggak tabrakan, cuy. Jadi yang bisa gue lihat kemungkinan James Gunn ini sudah ada deal-dealan baru antara Netflix dan juga dari pihak WB-nya, sehingga DCU akan mulai diperluas dan memang DCU ini tidak mati, cuy. Karena banyak banget yang mengatakan bahwa DCU is dead, no man. Sejak awal James Gunn udah pernah mengatakan kalau DCU ini masih lanjut, cuman secara off screen dan tidak secara dalam filmnya ya, seperti itu. Makanya James Gunn ada kemungkinan dia akan membuat film DC yang bertemakan multiverse, sehingga DCU juga masuk ke dalam kategori multiverse yang akan segera ya combine dengan DCU James Gunn dia, seperti itu. Akhirnya Snyder Cut bisa ada kemungkinan untuk dirilis oleh pihak Netflix. Karena kalau kalian sadar ya, di Twitter ada hashtag Sell Snyderverse to Netflix, bahkan itu jadi trend topik di Twitter, Pak. Dan ini adalah hal yang sama ketika sebuah tagar Restore the Snyderverse itu ketika pertama kali mereka itu trending di sosial media, terutama di Twitter. Makanya jangan sampai meremehkan Zack Snyder dan juga DCU yang sedang ia garap, karena bisa jadi ada kejutan yang akan segera kita dapatkan dari Om Sundander ini ya, seperti itu. Wah, gila. Serius, man. Gue sebagai fanboy DC, gue juga agak terkejut karena lagi-lagi dari awal ini gak ada tis-tisnya, gak ada obrol dari pihak WB-nya, dan juga gak ada insidernya yang mengatakan hal seperti ini. Karena ini adalah hal yang sama ketika JL Snyder Cut itu juga dirilis di berbagai macam platform sosial media di tahun 2020 silam hingga tahun 2021. Ketika itu diresmikan di acara DC Fandom, Pak. Makanya bisa gue pastikan ini akan diresmikan di acara DC Fandom nanti, dan kemungkinan gue udah mencium bau-bau ada sequel untuk JL Snyder Cut ya, seperti itu. Karena lagi-lagi Zack Snyder udah menyiapkan semua berbagai macam naskah baru dan juga planning baru untuk DCU-nya. Tapi masalahnya kita belum tahu kapan lampu hijaunya, apakah di Netflix kah atau di HBO kah, atau rilis di bioskop barengan dengan DCU James Gunn. Tapi masalahnya kalau dia akan barengan dengan DCU James Gunn, itu akan merusak citra James Gunn dan juga akan bertabrakan dengan proyek DCU yang sedang ia garap. Alhasil fans-fans yang awam banget malah makin bingung, seperti itu ya. Makanya bisa gue asumsikan kalau Snyder Cut ini kemungkinan akan fokus kepada layanan streaming ketimbang di bioskop. Nah, di bioskop ini hanya sebagai ajang untuk mengkonfirmasi kalau Snyder Cut ini is still alive, it's not dead anymore. Oke, seperti itu. Maaf ya buat kalian mengatakan bahwa oh bang Mario harus merelakan dong karena kan si Zack Snyder udah gak lanjut lagi. Wah, jangan salah bro, karena kita udah pernah mengalami dari kejadian tahun 2017 hingga tahun 2020 yang dimana saat itu JL lagi ancur-ancurnya karena memang ada permasalahan dengan WB dan juga si Zack Snyder ya. Karena lagi-lagi pas itu putrinya si Atom Snyder ini meninggal karena kejadian bundir seperti itu ya. Dan akhirnya proyeknya digantikan sama Joss Whedon dan hasilnya malah kacrot banget ya.
Dan ya, gue bisa melihat banyak banget para fans yang udah pesimis mengenai hal ini. Dan udah gue ceritakan semuanya itu ada di video sebelumnya. Bisa kalian cek aja linknya di kolom deskripsi di bawah. Tapi so far dari situ kita bisa ambil pelajaran bahwa Zack Snyder ini adalah orang yang suka memberikan kejutan yang tanpa diduga-duga seperti itu ya. Makanya kemungkinan Rebel Moon ini hanya sebagai kedoknya aja untuk mengumpulkan budget agar supaya dia bisa menjadikan DCU-nya Zack Snyder. Dan kebetulan dia udah ada deal-dealan dengan Netflix. Kalian coba cek aja, buat kalian yang udah langganan di Netflix, ada banyak banget project DC yang udah dilengkapkan di situ. Ada Man of Steel, BVS, Black Adam, dan semua project DCU yang lainnya. Seperti itu ya. Lagi-lagi ini adalah video kebanggaan gua banget. Ini adalah bentuk ekspresi gua ketika Zack Snyder DCU akhirnya masih lanjut. Oke, kita tunggu aja bagaimana lampu hijaunya, kita tunggu bagaimana planningnya, dan kemungkinan dia bisa akan mewujudkan sampai paling gak sampai ke JL3 deh. Karena itu adalah film trilogi akhir yang akan menceritakan semua para hero-hero DC ini. Mereka akan mengkeroyok Superman dan juga si Darkseid ini ya. Tapi kita nggak tahu ya bagaimana planningnya, karena siapa tahu ya dari naskah udah pernah bocor tahun 2020 itu akan dirubah total oleh Zack Snyder ini. Seperti itu kalau misalkan ini akan lanjut kepada pihak streamingnya. Well, kita kurang tahu cuy. Tapi kalau yang gue lihat dari bau-baunya leak-leak ini, sepertinya bisa gue asumsikan ini akan lanjut kepada JL2 sampai ke JL3 cuy. Seperti itu ya, makanya bisa gua katakan kemungkinan bakal lanjut sih. Tapi lagi-lagi so far ini masih kemungkinan dan juga masih asumsi kita saja ya. Jadi belum ada konfirmasi resmi dan juga belum ada pernyataan resmi dari pihak Netflix dan juga dari pihak Warner Bros Discovery ya, maupun juga dari pihak James Gunn. Karena James Gunn ini udah punya ada kolaborasi dengan Zack Snyder, dan mereka sempat berbincang kalau mereka berdua akan menyatukan DCU dan juga DCU dalam project Crisis on Infinite Earths versinya James Gunn. Tapi itu lagi-lagi hanya sebagai perencanaan dan belum ada kejelasan sama sekali. Tapi gue bisa melihat bahwa mereka berdua udah merencanakan hal itu secara obrolan, dan bisa jadi akan adanya kolaborasi yang lebih luas antar DC Multiverse secara film dan juga serialnya. Oke, jadi besar kemungkinan kita akan mendapatkan 3 multiverse DC yang akan dirilis bersamaan. Yang pertama adalah DCU James Gunn, yang dimana itu dimulai di film Superman Legacy sampai ke berbagai macam project-project yang udah pernah ia umumkan di video yang sebelumnya. Yang kedua adalah Snyderverse-nya Zack Snyder, yang dimana kemungkinan ini akan dirilis di Netflix ataupun di HBO Go. Mungkin ya, karena lagi-lagi ini masih mentah dan belum bisa gua konfirmasi. Karena dari pihak orang-orang dalam WB-nya, bahkan dari orang dalam DC-nya belum ada omongan mengenai hal ini. Tapi dari orang dalam udah mengatakan bahwa Zack Snyder akan merilis JL ini di bioskop-bioskop di Amerika Serikat ya. Jadi sayangnya film ini gak akan tayang di Indonesia. Tapi gue bisa mencium bau-bau sebuah kedok bahwa ini akan lanjut kepada sequel-sequel yang akan ia garap nanti. Yang ketiga adalah DC Elseworlds, yang dimana ada banyak banget project DC di luar sana yang akan segera melanjutkan project mereka, seperti ada Joker 2 Folly and Dukes, The Batman 2, The Penguin series, yang dimana itu merupakan Batman Crime Saga karya Matt Reeves, dan juga ada berbagai macam project DC yang udah rilis di Arrowverse alias CW, which is itu adalah Superman and Lois, seperti itu ya. Makanya well, ini adalah tahun kebanggaan kita sebagai para fans DC maupun para fans Snyderverse. Karena jujur ya, gue tuh adalah orang yang bisa dibilang sangat suka banget dan cinta banget dengan karya Zack Snyder, yang dimana beliau berhasil membuat tema di sini jauh lebih dark, dan juga ada banyak banget hal-hal yang dieksplor lebih gila di versinya Zack Snyder, seperti itu ya. Makanya gue sampai sekarang jujur ya, gue nggak bisa move on dengan projectnya Zack Snyder, karena
gue bisa melihat visinya si Om Sadar ini sangat gila banget dan juga sangat di luar komik, tapi hal itu masih bisa gue toleransi karena lagi-lagi idenya sangat gila dan eksekusinya juga oke banget. Makanya sampai sekarang kalau kalian lihat di ratingnya untuk film terlaris di berbagai macam belahan dunia, JL Thundercats ini masih di peringkat atas seperti itu. Bahkan itu udah mengalahkan Avatar dan juga Avengers Endgame saat itu ya, di tahun 2021 ketika film itu pertama kali dirilis di HBO Go maupun di HBO Max. Gila. Oke. Sekali lagi video ini adalah video perayaan gua karena lagi-lagi gua sebagai fanboy superhero dan juga gua sebagai fanboy DC sangat-sangat menunggu hal ini. So, intinya kita tunggu aja dari konfirmasi dari Om Snyder ini. Siapa tahu ini akan dipublish di DC Fandom mungkin atau bagaimana? Well, kita tunggu saja, oke? Oke, itu cuma karena berita soal JL Thundercats katanya akan dirilis di bioskop dan juga kemungkinan akan ada sequel yang akan berlanjut di Netflix ataupun di versi bioskopnya nanti. Lagi-lagi ini masih leak, so kita tunggu aja ya. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian? Tulis aja di kolom komen di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.